Oke, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ya di Radius 77, channel yang selalu memberikan materi terkini mengenai bahasa Korea, baik untuk pemula, untuk buat kalian yang mau kuliah ke Korea, atau mungkin juga buat yang mau bekerja di Korea melalui IPS topik dan topik. Oke, materi kali ini kita akan masuk ke pelajaran 2 atau bab 2 ya. Dalam pembahasan kali ini ada Hapkyo. Hapkyo ini adalah bahasa Korea yang kalau diartikan ke kita adalah sekolah. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, segera tekan supaya dia menjadi padam. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada materi yang baru. Oke, buat yang baru bergabung juga jangan lupa subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, kalian tinggal like saja. Kalau ada pertanyaan, kalian komen aja nanti ya. Dan bagikan jika ingin mengajak teman kamu belajar bersama. Iya, kita masuk ke halaman berikut ya. Ini adalah sampul dari bab 2 atau pelajaran kedua. Target pelajaran atau target pembelajaran kita pada hari ini meliputi keterampilan, kosakata, bahasa, dan kebudayaan. Keterampilannya adalah menyebutkan nama benda, memperkenalkan sekolah, tempat kosakatanya mengenai tempat, fasilitas sekolah, dan benda-benda yang ada di ruang kelas. Kemudian di sini ada tata bahasa yogi, gogi, jogi, igot, gegot, jogot, i atau ga, isem nida, i atau ga, animnida. Oke, bagaimana sih tata bahasanya ya, kita akan simak lebih lanjut lagi di halaman berikutnya ya. Kemudian mengenai kebudayaannya di sini adalah mengulas mengenai sistem pendidikan di Korea. Bagaimana sih sistem pendidikan di sana? Nanti ada artikelnya di dalam, kalian bisa membaca dan bisa kalian praktekkan juga di sekolah kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Ini channel YouTube kita di sini Radius 77. Please subscribe. Iya. Di sini kita akan belajar mengenai kosakata dasar Gibonowi. Yang pertama di sini ada Jangso. Jangso ini diartikan tempat ya kalau bahasa kita. Di sana ada Hapkyo. Hapkyo itu sekolah, dosoguan perpustakaan, siktang. Nah, ini bacim giok ketemu diget. Kalau ketemunya vokal lagi jadi si beda ya. Ini siktang, kantin atau restoran, rumah makan, ya warteg seperti itu. Byongwon, Byongwon rumah sakit. Ini dibacanya bukan enheng ya, tetapi eneng. Huruf hietnya disamarkan, eneng. Bekwa jom, bekwa. Giok ketemu hiet jadi kaha, bekwa. Seperti itu ya, bekwa jom. Mall. Buat kalian yang suka nongkrong di mall, sekarang kalian sudah tahu nih arti dari apa? Sebutan dalam bahasa Koreanya mall itu apa? Bekwa jom. Iya, seperti itu. Oke, saya ingatkan di sini perhatikan juga gambar-gambarnya karena nanti yang akan keluar pada ujian, biasanya untuk ujian untuk kuliah ataupun kerja ini biasanya akan menggunakan gambar-gambar yang sama seperti ini. Kemudian di bawah ada fasilitas sekolah. Hapkyo ini sekolah, sisol. Sisol ini adalah fasilitas. Ruang kuliah dengan ruang kelas ini berbeda ya. Ini bukan gangei ya, dibacanya gangesil. Gangesil. Ininya agak disamarkan. E-nya ini gangesil. Gangsil, gyosil, samusil, apa nih? Oh, labsil ini labsil atau disebut juga dengan ohaksil ya. Tonga ini tonga ya. Tonga
Aribang. Tong Aribang, ruang klub eskul. Klub di sini biasanya klub olahraga di sekolah ya. Tong Aribang. Kido Sil. Kidonya ini berdoa, jadi ruang untuk berdoa. Kalau di kita yang muslim ya musola ya. Intinya tempat sembahyang seperti itu. Nanti ada disediakan di sana itu ruang berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi segala sesuatu yang ada sil-sil-silnya seperti wajang sil ya bisa jadi itu ke tempat lah konotasinya seperti itu. Kalau wajang sil ini adalah toilet ya, hyuge sil, ruang istirahat. Oke, kita lanjut ke halaman berikut. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian di sini ada Yosil Mulgon. Mulgon ini bisa diartikan barang atau benda ya, atau pekakas atau peralatan itu ya. Barang. Mulgon. Di sana ada meja, ceksang, eija. Ini dibacanya eija. Cilpan, papan tulis. Mun, cangmun, sige, gabang, komputer, cek, gongcek ini buku tulis sajon, ini adalah kamus. Iya, sebagai bahan referensi buat teman-teman yang pengen cari kamus online, kalian tinggal download aja di App Store-nya itu ataupun di Google Play Store, Never Dictionary ya, gunakan kamus yang itu, jangan yang lain. Itu saran saya, tapi kalau kalian memaksa pakai yang lain silakan. Oke, kita lanjut, jangan lupa subscribe. Kita masuk ke tata bahasa. Ada yogi, gogi, dan jogi. Yogi, sini, di sini. Maksud yogi ya, gogi. Yogi ya. Yogi, gogi, jogi. Sini, situ, di sana. Seperti itu maksudnya ya. Yogi adalah kata untuk merujuk tempat di mana pembicara berada. Gogi, kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara tetapi dekat dari pendengar. Kemudian jogi, kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara dan pendengar. Maksudnya jogi ini misalkan kita Monas itu di mana? Padahal kita nggak tahu itu Tugu Monasnya nggak kelihatan ya. Oh di sana. Arah sana, ke sana, jogi. Nah, padahal kita nggak tahu itu Tugu Monasnya. Kecuali kalau kita sudah kelihatan Tugu Monasnya masih jauh gitu, ya pakainya gogi. Seperti itu. Contoh di sana ada yogi, gogi, joginen, dosogwan, imnida, pakaian ya partikelnya. Sini adalah perpustakaan. Dosogwan itu apa? Perpustakaan. Imnida bentuk formal adalah eneng imnida. Iya, eneng, bukan enheng tetapi eneng. Bang, bang. Eneng imnida. Jadi imnida ini adalah kita pasangkan dengan kata benda. Harus diingat-ingat ya pelajaran yang kemarin. Kemudian di sini ada igot, gegot, dan jogot. Ini singkatan ya. Sebenarnya kalau dipanjangkan ini igot, igosen. Gegot ini gegosen. Jogot, jogosen. Kemudian disingkat menjadi seperti ini. Igot ini, gegot itu, jogot juga itu. Igot ya menunjukkan benda yang dekat dari apa yang mereka bicarakan atau kita bicarakan. Kemudian di sini adalah gegot, menunjuk ya benda yang jauh dari pembicara tetapi dekat dari pendengar. Misalkan saya ada di kamar, kemudian teman saya ada di ruang tamu. Budi, tolong ambilkan itu gelas. Seperti itu ya. Kemudian jogot, benda yang jauh dari pembicara dan pendengar. Jauh. Jadi kita berdua ini ada dalam satu lokasi, bendanya di lain tempat. Seperti itu.
Kemudian ada i dan ga, ini adalah partikel yang melekat pada kata benda untuk menunjukkan subjek kalimat. Masih ingat kan di struktur kalimat yang pertama kita pelajari, partikel i melekat pada kata benda yang berakhiran konsonan, artinya bacim ya. Kemudian ga ini melekat pada yang berakhiran vokal. Kemudian di sini ada isem nida. Isem nida ini bentuk tata bahasa nih, semnida. Idda, idda, kata dasarnya ini idda, idda ini ada ya, semnida, bentuk sopan dari idda. Kata sifat yang digunakan untuk menanyakan keberadaan manusia atau benda, inilah idda, ini kata sifat. Lawan katanya ini adalah bandemal ya, lawan kata, jadi biasanya akan sering keluar di ujian mengenai lawan kata, persamaan kata, dan yang saling berhubungan. Ini kalau lawan katanya idda adalah obda. Ya. Lawan kata dari isem nida. Obda kata dasarnya tidak ada. Kalau iddanya ada, obdanya tidak ada. Cegi isem nida. Cegi isem nida. Ada buku. Sigega isem nida. Sige ini jam dinding ya, ataupun jam tangan, itu juga sama disebutnya sige. Kemudian ada partikel kemudian disambung dengan isem nida. Partikel di sini digunakan untuk menunjukkan posisi, artinya untuk menunjukkan tempat ya. Memiliki arti seperti kata depan di. Ya, ini bisa artinya di, ke, dan dari ya, di atau pada, seperti itu, di, pada, dan bisa juga digunakan bersama isem nida dan obsem nida. Kemudian di sini ini biasanya melekat pada keterangan tempat ataupun waktu, seperti itu. Misalkan gyosil, gyosil ini kelas ya, nama tempat, bisa kita kasih partikel Gyosire komputo. Gyosil, bukan gyosile ya, tapi gyosire, gyosire komputoga, komputo subjeknya ya, komputer, komputoga isem nika. Apakah di kelas ada komputer? Anyo obsem nida, tidak ada, seperti itu. Kemudian partikel i dan ga, animnida. Animnida ini kata dasarnya anida, tidak ada ya, atau bukan. Bukan, ani. Ani bisa tidak, bisa juga bukan. Anida berfungsi untuk menegaskan sesuatu. Bentuk sopan dari anida yang berarti bukan ataupun tidak. Seperti itu. Bentuk yang lazim adalah i atau ga, kemudian disambung dengan animnida. Contohnya di sini ada igosen sajonimnika. Apakah ini kamus? Imnika. Apakah ini kamus? Anio. Sajoni, sajonnya kamus, i-nya partikel, animnida. Anio sajoni animnida. Anio sajoni animnida. Cekimnida. Tidak atau bukan. Bukan kamus. Cek imnida itu buku. Iya, seperti itu. Jadi untuk menegaskan sesuatu ya. Kemudian di halaman berikutnya kita akan mempelajari mengenai berbicara atau malhada, malhagi, mare mohe. Seperti itu. Iya. Di sini ada gambar, kalian tinggal sebutkan saja. Ini gambar apa? Seperti yang tadi di kosakata pertama. Oleh sebab itu, saya suruh hafalkan gambar-gambarnya. Ini untuk latihan. Hakyo yoginen hakyo imida. Jadi, kalian buat kalimat seperti yang di atas ini ya. Kata kuncinya ya sudah ada, nomor 1 siktang, 2 byongwon, 3, 4, seterusnya. Seperti itu. Contohnya seperti yang di atas. Jadi harus dikerjakan latihannya. Kemudian di sini ada, ucapkanlah seperti contoh berikut. Di sini ada contoh hakyo yoginen hakyo imnida.
여기는 학교. 여기는 학교입니다. Kalian coba artikan dan terjemahkan. Nomor 1 dan 2 ini pakainya yogi. Nomor 3 dan 4 pakainya jogi. Seperti itu. Buat kalimatnya dengan kata kunci 1, 2, 3, 4. Kemudian kalian terjemahkan. Kemudian kalian juga dituntut untuk latihan berbicara. Iya, yagihe, iyagihada. Boda, iyagihe, boda. Kata dasarnya ini ada 3 disusun jadi 1 ya. Biap sida, mari, ayo berlatih atau berbicara, ngobrol ya. Yoginan odi menikah. Odi ini artinya di mana ya. Odi artinya di mana. Ya, jadi kalian bisa tulis situ, terjemahkan supaya tahu. Tinggal dibikin kalimat sesuai percakapan di atas. Contohnya seperti itu ya, nomor 1, 2, 3 sampai 4. Kemudian ada nomor 2, joginan siktang. Joginan siktang입니다. Iya. Kalian juga bisa menyusun kalimatnya seperti yang di atas. Kalau seperti ini, kalau jawabannya nih saya kasih tips lagi. Joginan siktang입니까? Berarti ini jawabannya positif ya. joginan siktang입니다. Misalkan kalau jawabannya negatif, 아니요, joginan 식당이 아닙니다. Seperti itu. 여기는 병원입니다. Seperti itu. Itu jawaban negatif. Kalau ini jawabannya positif, tetapi nggak apa-apa, biar kalian nggak bingung. Lakukan sesuai contoh saja, tidak masalah. Iya, nomor 3 juga, kerjakan sesuai contoh. Ini gampang ya, tidak ada kosakata yang baru. Kalau ada pertanyaan, nanti teman-teman tinggal komen aja di bawah video. Nggak apa-apa, nanti akan kita bantu. Seperti contoh di sini ada 2 tempat ya, dijadikan sebuah percakapan. Bahannya ada baekwajom dan dosokwan. Ini 2 tempat juga contohnya. Oke, kita lanjut. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian di sini Anda pergi ke Korea dan mengunjungi universitas teman Anda. Cobalah berbicara seperti berikut ini. Iya, jadi kalian belajar ngomong nih. Gangsil ini adalah ruang kuliah. Dosogwan, gangsil dosogwan. Masa di ruang sekolah, apa di ruang kuliah ada di ruang kuliah maksudnya ada restoran, nggak mungkin ya. Paling ada perpustakaan. Iya, di sampingnya ada kalimat-kalimat, nanti kalian terjemahkan. Ini gampang sekali ya. Tidak ada kosakata yang baru, tinggal ini adalah contohnya. Di bawah kalian tinggal ngikutin contoh seperti di atas, seperti itu. Kita lanjut. Mari berlatih lebih lanjut. Tuh arabopsida. Seorang teman Korea mengunjungi Universitas Indonesia. Perkenalkanlah universitas Anda kepada teman tersebut. Iya, di sini sudah dicontohkan di dalam buku. Di sini ada Gidosil, Dongaribang, Gangsil. Kalian terjemahkan semua ini ya. Tidak ada kosakata yang baru juga. Saya sudah cek. Kalian nanti kalau ada pertanyaan, komen saja di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke menyimak. Iya, pada latihan kali ini nanti akan saya posting di esok harinya untuk kalian berlatih ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan setiap gambar yang ada supaya kalian tidak salah dalam menjawab. Iya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya di Ilgi membaca. Ilgi.
Di sini sudah ada tulisan Dehakyo, kemudian di bawah di sini 1 2 3 4 5, di bawah A B C D E. Jadi kalian tinggal tarik garis saja ya. Misalkan Dehakyo. Dehakyo itu artinya apa? Universitas. Tarik garisnya. Seperti ini. Byungwon, rumah sakit. Seperti ini. Dan seterusnya. Gampang ya. Kemudian di sini ada bacalah, kemudian berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. Iya, clue-nya di sini kalian bisa lihat nih. Ini 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 clue-cluenya nih. Ini petunjuknya ya. Clue itu petunjuk. Ada yakguk, ya yakguk ini artinya apotek. Ya, toko obat lah, apotek, tapi bukan tukang obat. Yakguk, apotek. Byungwon, Byungwon ini ada silang, berarti dia bukan Byungwon. Yogi nengismida, yogie gage. Gage ini toko. Gage toko, Byungwon rumah sakit, Hwajangsil. Ini Hwajangsil artinya toilet. Ya kan? Jadi clue-nya di atas. Yogie nengi ismida. Neng, ada nggak di sana neng? Oh, ada. Ya, berarti dilingkari. Gage tidak ada. Gage ya, karena tidak ada tulisannya. Yogie Byungwon. Byungwon ada tulisannya ya, ada. Ini clue juga nih. Ini juga clue ya. Berarti ada Byungwon di situ, ada rumah sakit. Yogie Byungwoni opsemida. Ya di sini perhatikan katanya, jangan sampai salah nih. Di sini dia pakai opsemida. Di situ tidak ada rumah sakit. Padahal di sini ada rumah sakit. Ini clue-nya, ini juga clue. Ada rumah sakit. Berarti ada. Kemudian Hwajangsil opsem. Ini Hwajangsil ada. Hwajangsil ini toilet. Oke, lanjut. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian baca dan hubungkan lokasi yang tepat. Kalian baca dan hubungkan. Ini ada kosakata. Ini bukan kosakata, ini adalah nama tempat ya, Myeongdong. Myeongdong ini nama tempat. Kemudian nomor 2, tidak ada kosakata yang baru. Hakyo gangsil ismida sogwan. Oke. Ya, jadi Myeongdong ini adalah nama tempat ya. Kalian tinggal dihubungkan. Misalkan nih di Myeongdong ini yogie enengi semida baik wajom gage. Berarti di Myeongdong ini ada bank, ada mall dan juga pertokoan gage. Jadi untuk di Myeongdong ini kalian pilih. Myeongdong ini ada apa aja? Begini ya. Seperti ini. Seperti ini. Kalau di rumah sakit ada apa aja? Rumah sakit Yaguk apotek, gage pertokoan. Rumah sakit ada apotek. Rumah sakit ada toko. Seperti itu. Kemudian ada hakyo sekolah, ada ruang kuliah dan perpustakaan. Ini, iya. Jadi kayak cacing gambarnya ya. Ulat. Ketemu juga. Kita lanjut. Hubungkan dengan gambar yang tepat. Hubungkan dengan gambar yang tepat. Yoginan Indonesia Diaktyo Imnida. Yogie Gangsil Semida Dosobone Semida Nengi Op Semida.
Kalian terjemahkan dulu biar tahu, biar ketemu nih nomor satu ini cocoknya kemana. Ya kan, kata kuncinya ya ini DHQ. DHQ ini universitas. Kemudian ada ini kata kuncinya ya. Ini kata kuncinya. Nah, kalau Nengi Opda, ini juga kata kunci, berarti tidak ada bank di situ. Cari nomor satu ini yang mana? Pasti yang C. Ya kan, nomor dua, Yoginan Indonesia Bekwajomim Nidaga Gega Mani ya, Mani. Mani ini artinya banyak. Artinya banyak ya. Gagega Mani Semida. Ini kalau kalian artikan ya ada banyak pertokoan ya, nggak usah pakai ada lagi, banyak toko atau banyak pertokoan. Siktangi Semida Bekwajome Yugesil. Nah ini Yugesil nyampe ke sini ya. Ini satu kata nih, harus diperhatikan. Ini satu kata sampai ke sini. Yugesil, Yugesil ini tempat istirahat. Seperti itu. Kemudian Yoginan Indonesia Wesa, Indonesia Wesa. Wesa ini bisa kantor, bisa juga perusahaan ya. Bisa kantor, bisa perusahaan. Wesa. Wesawon, karyawan atau pegawai swasta. Yogie Samusil, Samusil ini ya kantor. Ya, ini adalah kantor artinya Samusiri. I adalah partikel ya. Samusil kantor ismida. Komputoga mani semida siktangi op semida. Oke. Jadi kalian terjemahkan semua baru kalian hubungkan, nanti kalian paham. Kemudian yang kedua ada Jangso. Jangso ini tempat ya, harus diingat-ingat. Muot. Ini kata dasarnya muot ya, I-nya adalah partikel. Muot ini artinya apa? Muot. Muot pakai partikel I, jadi mosi. Mosi semoga ada apa? Ada apa di Indonesia, di Akio, di Universitas Indonesia. Muosi obsemnika. Apa yang tidak ada? Maksudnya seperti itu. Contohnya ya. Muosi obsemnika. Apa yang tidak ada? Seperti itu. Indonesia Wesa, perusahaan Indonesia Backwajo Mall di Indonesia. Ya, jadi Indonesia Wesa, misalkan perusahaan di Indonesia ini ada apa aja di dalamnya? Ada kantor dan lain sebagainya. Yang tidak ada di dalam itu apa ya? Biasanya ya di dalamnya ini. Kita sesuaikan dengan artikel yang ini, 3 ini ya, kita sesuaikan dan seperti itu. Ini berdasarkan artikel di atas ya, 1, 2, 3. Kemudian ada latihan menulis di sana segi. Nah, kalian harus sudah hafal ini namanya apa, ditulis ini namanya apa, ditulis semua nama-namanya ya. Oke. Iya, untuk ini jendela, Changmun. Kalau kaca ini Yori kaca ya. Tapi untuk yang kalian pelajari saat ini ya inilah jendela. Jendela itu adalah Changmun. Seperti itu. Nanti ini juga apa? Ini penghapus. Penghapus itu Jiuge penghapus ya. Kemudian nomor 2-nya kalian lengkapi aja sesuai gambar di atas itu ada apa aja. Ada Sige, Changmun, Wija, Ceksang, komputernya mana? Tidak ada, tidak kelihatan ya. Oke, kemudian di latihan menulis bopsida, ini kata dasarnya seda ya, seda kata dasarnya artinya menulis. Jadi di sini ada kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian rubah ke dalam bahasa Korea. Di sekolah ada perpustakaan, di kelas ada papan tulis, di sekolah tidak ada toko, di ruang kuliah tidak ada komputer. Ya bikin dalam bahasa Korea.
Kemudian di sini adalah perkenalkan kampus atau sekolah Anda seperti contoh Yoginen Hanguk Dehakyo Imnida. Hanguk Dehakyo ya, Universitas Korea. Hanguk itu Korea. Hakyoe Dosogwani Ismida. Seperti itu. Yoginen Indonesia Dehakyo Imnida. Hakyoe Dosogwani Ismida. Seperti itu. Contoh. Kemudian nomor 3 ini ada bacalah tabel berikut terlebih dahulu. Yoginen Odi menikah ya, ingat ya, Odi ini di mana? Yoginen ini di mana? Yoginen ini di mana? Di sini kita di mana? Di manakah kita? Hanguk de Hakyo. Hakyoe muosis nikah dosogwan siktang. Iya, Hakyo. Hakyo di sekolahan ada apa aja? Seperti itu. Hakyoe muosi opsem nikah. Apa yang tidak ada di sekolah? Gidosil, tempat sembahyang. Kemudian di sini kita melengkapi teks di bawah sesuai dengan informasi pada tabel di atas. Jadi ini adalah informasinya. Kalau di kita adalah soal cerita seperti itu. Yoginen ini di mana? Yoginen Hanguk de Hakyo. Yogie dosogwani isem nida. Jangan pakai isem nikah ya. Yoginen Hanguk de Hakyo imida. Yogie dosogwani isem nida. Jangan pakai isem nikah. Kalau pakai nikah harus ada tanda tanya di bawahnya. Tetapi kalian di sini disuruh melengkapi dan menyampaikan kepada orang lain. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke berikut. Jadi kalian disuruh mengarang karangan pendek ya. Istilah tabel terlebih dahulu. Yoginen Odi nikah, Yoginen siktang misalkan, ataupun di sekolah atau di mana ya. Hakyo, muosi ini hurufnya kurang ya. Ini miem nih. Hakyoe muosi semnika. Hakyoe muosi semnika. Apa yang ada di sekolah kamu? Hakyoe muosi semnika. Apa yang tidak ada di sekolah kamu? Jadi kamu tulis di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita masuk ke barem. Apa yang baru ya? Sang gangdang siktang. Samusil ceksang siktang. Lepsil samusil ya, siktang bacanya siktang, pakai kayak sang diget gitu ya, siktang. Lepsil isem seperti itu. Isem nida ya, itu hanya pelafalan saja. Igosen ceksang입니다. 여기는 식당입니다. 학교에 랩실이 있습니다. Dengar dan ikuti dengan lantang. 여기는 랩실입니다. 컴퓨터가 있습니다. 책상이 있습니다. 시계는 없습니다. Seperti itu. Jadi kebudayaan di Korea di sana, munhwa ini artinya budaya ya. Hangguke gyoyuk jedo ini adalah sistem atau tata cara ya. Gyoyuk ini pendidikan. Hangguke gyoyuk jedo, sistem pendidikan di Korea. Jadi kalian bisa tahu sistemnya seperti apa, ada keterangan artikelnya di bawah, lengkap dengan gambar-gambarnya, tinggal dibaca saja. Oke, seperti itu kira-kira ya. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share, supaya lebih bermanfaat dan berbagi ya. Kita berbagi ilmu itu berpahala. Oke, sampai di situ materi pelajaran 2 untuk level 1. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like jika bermanfaat ya. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa bagikan supaya teman kamu juga bisa ikut belajar. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Besok akan saya posting latihan listeningnya. Jadi kalian belajar harus terus semangat. Sampai di sini, sampai ketemu lagi.
Salam sukses.